بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد، إمام المتقين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وأصحابه وذرياته وأزواجه وتابعيه بالإحسان إلى يوم الدين. قال سيدنا الإمام الحافظ العارف ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى وقدس سره ونفعنا والمسلمين بعلومه وعلوم الصالحين آمين. قيل هم العارف الثناء وهم الزاهد الدعاء، لأن هم العارف ربه وهم الزاهد نفسه. هم العارف الثناء, adapun pikirannya al-arif, ham di sini yang selalu menjadi pikiran dan yang selalu akan dikerjakan. As-sana'u yaitu memuji Allah, berzikir kepada Allah. Wa hammuz zahidi, adapun pikirannya az-zahid ad-du'a'u, yaitu berdoa, minta-minta kepada Allah. Lianna hammal 'arifi rabbuh, karena sungguhnya pikiran yang dimaksud tujuan di sini ya. Al-arifu, al-arifi, al-arif rabbuh, yaitu Tuhannya al-arif. Wa hammaz zahidi nafsu, dan pikirannya az-zahid yaitu dirinya. Orang yang zuhud ini zuhud dari dunia. Yang dipikirkan akhirat, surga yang dituju, neraka yang ditakuti. Jadi az-zahid ini biasanya khaufnya selalu lebih daripada rajanya. Al-arif betul-betul seimbang. Maka al-arif kalau dipuji dia santai saja kalau dipuji orang. Tapi az-zahid kalau dipuji itu takut salah kepada Allah. Kalau dipuji orang, az-zahid itu, oh enggak, bukan saya itu, bukan saya. Misalkan ada orang zuhud, ada orang yang mau sowan, Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Ini benar rumahnya Kiai Hadari misalkan. Iya, kenapa? Saya mau minta barokah. Oh, jangan pada saya ini tidak punya barokah. Saya ini dhaif, saya ini hakir, saya ini fakir. Itu zahid. Kalau al-arif didatangi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ini rumahnya Kiai Rois. Ya, saya minta barokah. Oh, al-barakah minallah, al-barakah lillah. Duduk. Barakah dari Allah. Duduk, kita hanya mendoakan. Ayo, bismillah, mudah-mudahan dapat barakah.
tapi hatinya memang betul-betul tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan al-arif laisa lahu dunyan wala ukhra. Orang yang al-arif billah itu tidak ada tujuan dunia, tidak ada tujuan akhirat. Kenapa? Li'anna dunyahu li akhiratihi wa akhiratahu li rabbih. Karena al-arif billah dunianya untuk akhirat dan akhiratnya untuk Tuhan, bukan, dan akhiratnya untuk dirinya tidak, tapi untuk Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya Allah, Allah, Allah. Itu al-arif. Maka sangat wajar di sini ketika dikatakan hammul arifis sana. Al-arifuna billah yang penting berzikir. Lebih banyak zikir daripada meminta. Lebih banyak berzikir daripada meminta. Oh, ada misalkan al-arif itu juga berdoa meminta kepada Allah. Al-arif billah apabila meminta dan berdoa kepada Allah itu karena semata menampakkan kefakirannya kepada Allah, karena ada perintah dari Allah disuruh minta. Ada uswah dari Nabi SAW yang juga meminta dan berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Niatnya itu al-arifin billah, niat meminta dan berdoanya karena mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran menyuruh, Sunnah memberi contoh. Kemudian dalam rangka idhar faqatihi wa fakrihi lillah, karena menampakkan kefakiran dan hajatnya kepada Allah. Jadi untuk merendahkan dirinya kepada Allah. Saya berdoa, saya meminta kepada Allah karena disuruh oleh Allah. Dan saya harus ini meminta kepada Allah dalam rangka menampakkan kelemahan, kekurangan, kefakiran dan hajat saya kepada Allah. Karena kalau orang itu tidak minta sama sekali kepada Allah, dikhawatirkan nanti sombong kepada dirinya. Jadi al-arif tidak melepas juga ad-du'a wa talab, tapi tujuannya izhar faqatihi wa hajatihi ila rabbih. Jadi minta itu bukan karena nafsunya ingin ini, tidak. Al-arifuna billah seperti itu. Tapi hanya ingin menampakkan dirinya bahwa dirinya fakir. Hambanya, dirinya ini abd, hamba. Ya, kalau kita banyak kebutuhan ya. Saya ingin ini, saya ingin ini. Ya kita kan belum arif ya. Tapi bagus minta kepada Allah itu bagus. Minimal kita kalau mau minta, niatkan untuk agama, niatkan supaya kita iffah, tidak meminta-minta kepada selain Allah. Niatkan kalau kita berdoa dan meminta kepada Allah supaya kita tidak minta kepada makhluk. Iffah namanya, itu bagus. Tapi al-arifuna billah di atas itu, ketika meminta mereka kepada Allah, al-arifuna billah tidak meminta untuk dirinya, tapi meminta mereka kepada Allah untuk menampakkan ubudiyahnya, fakr dan faqahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu ibadah karena ubudiyah,
Mereka ibadah karena memang merasa hamba, sebaik-baik hamba yang taat kepada majikannya, kepada sayyidnya. Itu al-arifuna billah. Bukan urusan dunia, bahkan bukan urusan masuk surga atau takut neraka. Jadi kalau kemarin kita hatamkan kitabnya Syekh Muhammad Syarqawi An-Nuqayah, di situ kan ada di bab salat kinom nggih. Bab salat kalau tidak keliru kalimat beliau itu bagaimana ya? Artinya ya sama seperti tadi. Salatlah kamu karena Allah, bukan karena kamu itu mencari dunia, atau bahkan bukan karena mencari surga atau takut dari neraka. Karena itulah semulia-mulia niat, amal dan penghambaan seorang hambanya Allah subhanahu wa ta'ala kepada Allah. Wa an ba'dil hukama, dan diriwayatkan dari sebagian hukama, orang-orang yang hakim, man tawahhama anna lahu waliyan awla min Allah qallat ma'rifatuhu billah. Barang siapa yang mengira man anna lahu, akan sungguhnya yaitu bagi man waliyan, siapa wali yang mengurusi, ini sini di sini yang mengurusi, awla yang lebih utama dari Allah, qallat maka sedikit, ma'rifatuhu apa ma'rifatnya man billah kepada Allah, artinya masih apa namanya cintanya itu masih mendua kepada makhluk, cintanya tidak polos kepada Allah. Wa man tawahhama anna lahu aduwan a'da min nafsih, dan barang siapa yang mengira, menyangka, tawahham ini nyangka salah, mana bi kiai Madura bentining pasir orang yang tawahhama panik nyangka salah, artinya sangkaan itu sudah salah. Anna lahu, akan sungguhnya yaitu bagi man aduan apa musuh, a'da yang lebih memusuhi, min nafsih yang lebih bahaya dari dirinya, man qallat ma'rifatuhu bi nafsih, maka sedikit apa ma'rifatnya man kepada dirinya man atau nafsunya man. Kalau bahasanya Al-Imam Asy-Syadzili radhiyallahu an, salah satu bahasanya ghayatul ma'rifah ma'rifatul insan li nafsih. Puncak makrifat itu adalah ketika seseorang paham tentang dirinya. Yang dimaksud paham bahwa dirinya itu dhaif, bahwa dirinya itu fakir, bahwa dirinya ini seorang hamba, bahwa dirinya ini harus menghamba, bahwa dirinya harus selalu kembali kepada Tuhannya. Siapa saya ini sehingga saya ini ngangkak janreng Madura, sombong. Siapa saya ini sehingga saya ini harus ujub. Siapa saya ini sehingga saya ini harus riya, harus sum'ah. Siapa saya ini sehingga saya ini harus jingkrak-jingkrik. Kuma aku janreng Madura. Siapa saya ini? Saya ini yang kemarin adalah mani, sekarang kesana kemari membawa kotoran, besok jadi bangkai. Kalau tidak selamat, naudzubillah, hancur. Maka kita harus sadar siapa kita ini, harus kenal siapa kita ini, dari mana kita berasal, dan harus bagaimana saat ini, dan kemana kita akan kembali. Maka orang yang ngerti dirinya seperti itu, paham tentang dirinya seperti itu, maka dia akan paham bahwa dirinya tidak ada begitu saja, ada dengan sendirinya,
tapi ada yang mencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang harus dihamba, yang harus disembah, yang kita harus betul-betul merendah, menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang paling bisa menolong, paling bisa membantu, paling bisa memberi selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bahasa di hikam itu, Anda itu sakit misalkan, pergi ke dokter dong untuk berobat. Itu syariatnya saja, hakikatnya yang menyembuhkan Allah. Kamu itu lapar, pergi ke warung dong, makan nasi di warung. Itu syariatnya, tapi hakikatnya yang mengenyangkan adalah Allah. Dalam tauhid juga begitu. Wa an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu an fi qoulihi ta'ala dhahara al-fasadu fil barri wal bahr. Tampak apa kehancuran fil barri wal bahr, di daratan dan lautan. Qala, di sini mentafsiri firman Allah Sayyidina Abu Bakar. Qala, berkata Sayyidina Abu Bakar, al-barru huwal lisan wal bahru huwal qalbu. Tampak kerusakan, kehancuran itu di daratan dan di lautan. Daratan yang dimaksud adalah lisan, orang kor acaca, orang kor asebal, yang orang Madura, orang kor medal, orang kor daerah macam boleh, kor abacot, orang kor apa-apa. Apalagi sekarang mak-semak apa nyamannya, pilpres, pemilu, aja ban soromban pak. Padahal tahu le apa aja, tidak dapat apa-apa. Caca orang coba kapi PLN saya paling bagus. Allah, mon PLN kurang bagus, di orang seder bener coba aki. Jangan sampai lisan kita itu menjadi jalan celakanya kita. Hati-hati, lebih baik diam. Wal bahr qalbu, fa idza fasada al-lisan bakat alaihi nufus. Maka apabila hancur, rusak apa lisan, bakat maka menangis atas lisan, an-nufus apa banyak-banyak jiwa. Karena jiwanya menangis kalau lisannya itu tidak dijaga. Jiwanya menangis kalau lisannya sembarangan. Wa idza fasadal qalbu, dan apabila rusak apa hati, bakat alaihil malaikah, maka menangis atas qalb siapa, malaikat. Rasa prihatin, rasa kasihan. Kasihan orang ini, hatinya tidak dijaga. Dan biasanya rusaknya hati itu yang paling besar disebabkan dari lisan. Karena lisan ini babun min abwabil qalbi. Salah satu pintu daripada pintu hati adalah lisan dan panca indera yang lain. Yang paling mudarat itu lisan, mata, kemudian kuping. Melihat turun ke hati. Kalau yang dilihat, yang paling membahayakan mata diantaranya ya. Lihat ini langsung bikin hati peteng, gelap. Kalau lisan bukan hanya masalah ke hati, tapi kepada zahirnya juga. Sum'ah juga begitu, pendengaran ini, kuping ini. Ini yang paling bahaya, tiga ini. Kalau dalam kitabnya
Al-Muhasibi Risalatul Mustarsyidin itu beliau menerangkan seperti itu, yang ditahqiq oleh Al-Imam Abdul Fattah Abu Ghuddah, Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Al-Fakir nyapok beliau. Rahimahumullahu ta'ala, jaga lisan, jaga hati. Tidak usah cak-kecak orang itu, tak usah cak makecak. Kecuali dalam masalah ilmiah, dalam rangka menyampaikan kebenaran, silahkan. Kila dikatakan inna syahwata tasirul muluku ubaida. Oh, abidan. Sesungguhnya syahwat yaitu jadi al-muluku, siapa banyak-banyak raja, abidan yaitu sebagai banyak-banyak hamba. Artinya syahwat itu kalau diumbar, dibiarkan, dilepas dari kendali dan talinya, akan menjadikan raja sebagai kabulah budak hamba. Apa boleh beni raja? Maka kita harus menjadi raja kepada nafsu kita, kepada diri kita. Jangan sampai nafsu kita yang menjadi raja kita. Masalah. Misalkan contoh betapa banyak kita baca dan mendengar sejarah raja mati dalam rangka ingin mempertahankan tahtanya atau ingin meluaskan pemerintahannya, atau hanya karena seorang wanita. Nah gitu. Raja sebanyak raja teti naudzubillah ketika syahwatnya diumbar teti abidun nisa, jadi menjadi hambanya perempuan raja itu. Yang dimaksud kadang sampai mateh rebuan binian raja itu, kan ada seperti itu. Tadi beri nengi cerita-cerita. Apalagi bukan raja kita ini, kalah kepada syahwat kita, masalah. Raja saja bisa jadi abid. Was-sabru yasirul abid muluka. Adapun sabar yaitu ini berarti yusayyiru yang kedua ini ya. Yusayyirul abida muluka, yaitu menjadikan sabar akan abid, mulukan akan raja. Kalau sabar, kita sabar di dalam mengendalikan syahwat, sabar di dalam mengendalikan nafsu. Maka walaupun kita abid, hamba-hamba, maka kita akan menjadi raja minimal kepada diri kita sendiri, kepada nafsu kita. Ala tara, tidaklah berpikir kamu ila kisati Yusuf, kepada kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam, wa Zulaikha, sama saja. Zahirnya waktu itu yang abid siapa, yang raja siapa? Kan kebalik kan gitu. Nabi Yusuf kan anak pungut, nemu di pinggir jalan dalam sumur. Tapi karena sabar, karena Allah SWT jadi raja. Zulaikha putri, karena tidak bisa menahan syahwatnya kepada Nabi Yusuf. Ini di awal perkara ya, sebelum beliau berdua menjadi suami istri, menjadi hamba nafsunya sehingga hancur semuanya. Hancur. Perempuan dalam rumah tangga kalau tidak bisa mengendalikan nafsunya, hancur rumah tangganya lebih daripada laki-laki yang
lepas kendali. Bah, ni mun gila jaga aja. Makbal kan. Saran mun gelake mun gila, naudzubillah. Maka jangan jadi orang gila. Gila saya maksud lepas kendali. Naudzubillah ya Rabb ya Rabb. Maka dalam salah satu wasiat siapa Sayyidina Imam Asy'adili radhiyallahu an, beliau berkata, faza liman kabada hawa wa kadzdzaba munah. Beruntung orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, syahwat nafsunya, wa kadzdzaba munah, dan bisa mendustakan angan-angannya. Nafsu itu kan berangan, oh nanti enak, kamu begini, nanti kamu begini, nanti kamu nyaman, nanti kamu begini. Tuba liman kadzdzaba munah. Beruntunglah orang yang bisa mendustakan angan-angannya. Bercita-cita boleh, tapi jangan terlalu berangan-angan. Cita-citanya, kalau kita cita-cita yang paten itu akhirat. Adapun cita-cita selain akhirat itu sebagai sarana untuk akhirat. Qila tuba liman kana aqluhu amira wa hawahu asira. Tuba tining keberuntungan liman paneka ikan di orang kana sebeda akluhu ponapa kalaman amira, yaitu pemimpin. Beruntunglah orang yang akalnya bisa menjadi raja. Akal yang memang disetir oleh ilmu syariat, akal yang menyelamatkan. Karena akal ini adalah ruh yang terbekali ilmu sehingga mengajak kita ke jalan Allah. Itu akal. Kalau nafsu adalah ruh yang terbekali oleh syahwat dan hawanya sehingga menjauhkan kita dari Allah. Asalnya satu, yaitu ruh. Asalnya satu. Maka wa nafakhtu fihi min ruhi. Terus setiap janin itu di dalam perut ibu itu setelah diberikan ruh oleh Allah, itu bekal atau modal besar dari Allah. Setelah keluar suci masih. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, semua suci. Senenglah dia netek ya, nyusu. Kalau dilepas nangis dia. Ini benih-benih nafsu masuk. Benih nafsu masuk. Apapun kalau dikasih dia makan, bayi itu. Oke, lebih pestol colon bisa kakan kan, tidak tahu nafsu mulai beraksi. Tapi dikasih tahu oleh ibunya, ini enak, ini tidak enak, ini bahaya, ini mematikan. Mulai akal beraksi, ya. Ini tamroh, ini jamroh, ini korma, ini bara, ini manisan, ini tai kucing. Itu diajarin. Akal sudah, sehingga manusia itu dari akalnya bisa membedakan mana yang baik, mana yang seharusnya dijauhi. Beruntung tuba ini, beruntung. Kalau dalam Al-Quran atau hadis tuba ini, diantara tafsirnya ada yang mengatakan syajaratu tuba, ada yang mengatakan tuba yakni
pohon di surga atau tuba adalah salah satu istana di surga. Adapun istana tuba namanya, yaitu bagi orang yang akalnya mampu menjadi pemimpin dirinya, wa hawahu asira, dan hawa nafsunya man asiran, yaitu tawanan. Wa wailun, dan adapun wail celaka, kerugian, kehancuran, liman, yaitu bagi orang kana sebadak hawahu ponapa hawa nafsunya man amiran panika amir, wa akluhu ban akal man asiran panika tawanan. Loh, akalnya tidak berkutik sama sekali kepada nafsunya. Celaka yang seperti itu. Maka akal ini, kata ulama, yang dimaksud adalah akal yang memang terbekali ilmu agama. Mana yang baik, mana yang menyelamatkan, diikuti oleh badan, dilakukan oleh badan. Mana yang jahat, mana yang jelek, mana yang mencelakakan, dijauhi. Itu akal. Qala rahimahullahu ta'ala, qila, dikatakan, man tarakat dunub raqqa qalbuh, wa man tarakal haram wa akalal halal saffat fikratuh. Auhallahu ila ba'dil anbiya ati'ni fima amartuk wa la ta'sini fima nasahtuk. Barang siapa yang meninggalkan man akan dosa, banyak-banyak dosa, raqqa maka lembut, qalbuhu wanafaat man, ya Rabb, ya Rabb. Wa man tarakal haram, ban pasir orang se atikal mandak ke haram, wa akalal halal, ban ajar mandak se halal, saffat fikratuh, maka bersih pun apa pikir naman. Auhallahu ila ba'dil anbiya, ajabu atau berwahyu siapa Allah kepada sebagian para nabi. Ati'ni fima amartuk, ta'at tatibiin, taatlah kamu kepadaku dalam perkara yang menyuruh aku kepadamu. Wala ta'sini fima nasahtuk, dan jangan maksiat kamu kepadaku dalam perkara yang bernasihat aku kepadamu. Qila, dikatakan, kamalul aqli ittiba'u ridwanillahi ta'ala wa ijtinabu suhtih wa sakhati. Adapun sempurnanya akal, yaitu mengikuti yang diridhai oleh Allah Ta'ala, Alaihi Maha Tinggi Allah, wa ijtinabu sakhatih, dan menjauhi amarah Allah. Qila, dikatakan, la gurbata lil fadili wala watana lil jahili. Allahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.